warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Bulk Density. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Airin Trisna Destuti dengan NIM akhir 34. Dan teman-teman, Saya Nabila Safa dengan NIM akhir 27. saya Maria Grace dengan NIM akhir 29. Dan saya Maria Hislia dengan akhiran NIM 32. Untuk tujuan praktikum kami sendiri yaitu untuk menentukan densitas dan berat jenis bahan pangan berbentuk butiran, cairan, menentukan bulk density atau densitas gerak. Untuk pendahulunya, densitas adalah perbandingan antara massa dan volume suatu zat. Dinyatakan dalam satuan kilogram atau meter kubik. Densitas digunakan untuk mengidentifikasi sifat fisik bahan dan menentukan kualitasnya. Zat dengan volume sama bisa memiliki massa berbeda, sehingga densitas membantu membedakannya. Untuk metode praktikumnya ada alat laktodensimeter, timbangan analis, gelas beker ukuran 500 ml dan gelas beker 100 ml. Bahannya ada kacang hijau, beras ketan, jagung, susu, dan aquades. Cara kerja densitas bahan cair: menyiapkan susu segar dan gelas ukur 500 ml, memasukkan susu ke gelas ukur, mencelupkan laktodensimeter dengan hati-hati, dan membaca skala pada laktodensimeter. Buksiti bahan padatan: menimbang gelas ukur 100 ml kosong, mengisi sampel hingga volume 100 ml, lalu ditimbang, mengetuk-ketuk gelas selama 5 menit, lalu ditimbang ulang, dan menghitung bulk density sebelum dan sesudah diketuk. Adapun hasil pengamatannya untuk tabel yang pertama yaitu densitas campuran susu dan air dengan perbandingan 250 banding 0 itu menghasilkan densitas 1,020 gram per mili. Untuk perbandingan 200 banding 50 itu menghasilkan densitas 1,017 gram per mili. Dan untuk perbandingan 150 dibanding 100 itu menghasilkan densitas 1,015 gram per mili. Dan untuk tabel yang kedua yaitu ada bulk density bahan padatan dan butiran. Untuk sampel kacang hijau pengulangan pertama itu sebelumnya 2,050 dan sesudahnya itu menghasilkan 2,109 gram per cm kubik. Dan untuk kacang hijau pengulangan 2 yaitu ada sebelumnya 2,025 gram per cm kubik dan sesudah itu menghasilkan 2,083 gram per cm kubik. Dan untuk sampel beras ketan pengulangan pertama yaitu 2,0100 gram per cm kubik dan sesudahnya itu menghasilkan 2,123 gram per cm kubik. Dan untuk beras ketan pengulangan yang kedua yaitu sebelumnya menghasilkan 2,114 gram per cm kubik dan sesudahnya itu menghasilkan 2,189 gram per cm kubik. Dan untuk para sampel terakhir yaitu jagung untuk pengulangan pertama yaitu 2,048 dan sesudahnya itu menghasilkan 2,126 gram per cm kubik. Dan untuk pengulangan yang kedua untuk sampel jagung yaitu sebelumnya menghasilkan 2,050 gram cm kubik dan sesudahnya itu menghasilkan 2,075 cm kubik. Dan dari hasil pengamatan diperoleh pembahasan yaitu praktikum ini membahas pengukuran densitas susu dan bulk density bahan pangan. Densitas susu menurun saat ditambah air karena air memiliki densitas lebih rendah daripada susu murni yang kaya lemak, protein, dan laktosa berdasarkan daftar pustaka Erlangga 2021 dan lain-lainnya. Bulk density pada kacang hijau, beras ketan, dan jagung meningkat setelah wadah diketuk-ketuk
karena partikel tersusun lebih rapat. Dan penting untuk efisiensi pengemasan dan penyimpanan serta dipengaruhi oleh komposisi dan ukuran partikel berdasarkan Pustaka Winata tahun 2001 dan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa yang pertama densitas cairan semakin banyak air yang ditambahkan, densitas campuran semakin menurun. Kandungan lemak, protein, dan laktosa dalam susu mempengaruhi densitas campuran. Yang kedua, bulk density padatan. Densitas meningkat setelah diketuk-ketuk karena partikel menjadi lebih rapat dan mengisi ruang kosong. Contohnya kacang hijau, yaitu memperoleh 2,042 0,925 gram per cm kubik. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya. Baik, apa faktor-faktor yang mempengaruhi bulk density? Oke, tangan dulu. Dan berikutnya, hubungan bulk density dengan kualitas bahan pangan itu apa aja ya? Aku ya, yang Oke, saya akan menjawab pertanyaan Novi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bulk density. Bulk density dipengaruhi oleh banyak hal seperti ukuran dan bentuk partikel, kandungan air, secara penanganan. Partikel kecil biasanya memiliki bulk density lebih tinggi karena mengisi celah dengan lebih rapat. Mungkin sudah menjawab? sudah. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Moni, hubungan bulk density dengan kualitas bahan pangan. Bulk density bisa menunjukkan kualitas bahan pangan. Misalnya, susu cair dengan densitas terlalu rendah bisa jadi dicampur air, sedangkan terlalu tinggi bisa menunjukkan ada tambahan bahan lain. Pada produk seperti beras atau kacang, bulk density yang tinggi menandakan biji matang dan kadar air pas, yang berarti kualitas lebih baik. Dalam produksi, bulk density yang stabil menunjukkan proses yang konsisten. Bulk density juga mempengaruhi daya alir, kemudahan pengepakan, dan simpan, bahkan tekstur dan rasa produk jadi seperti sereal atau cemilan. baik, jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.